Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Suendang, Iya, saya Pak. tuh ada permasalahan di kelas nih Pak Suendang. Hmm. Jadi anak saya tuh minat belajarnya kurang nih, sehingga dari prestasinya menurun. Nah, kira-kira saya harus seperti apa ya Pak ya? Kira-kira tujuan Bapak yang ingin Bapak inginkan terhadap si anak ini inginnya seperti apa kira-kira, Pak? Iya Pak, jadi saya tuh kepengen anak saya di kelas ini minat motivasi belajarnya tinggi gitu, semangat belajarnya tinggi seperti teman-teman yang lainnya gitu. Dia tuh paling rendah banget dia dari minat belajarnya tuh paling kurang. Anak saya ini seperti itu gitu, Pak. Jadi pengen banget anak ini tuh minat belajarnya tinggi gitu, semangat kayak teman-temannya. Kayak Seperti itu, teman-temannya gitu Pak. ya. Iya, Pak. Nah, dari minat belajar yang kurang ini tentunya kan Bapak harus tahu dulu kan kira-kira permasalahan penyebabnya itu apa? Apakah Bapak sudah mengidentifikasi gitu masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh si anak tersebut gitu, Pak? Oh iya, Pak, betul. Belakangan ini anak saya itu dia murung itu satu karena memang dari skala ekonomi dia itu kayak teman-temannya punya buku. Nah, anak ini bukunya nggak banyak gitu Pak. Kayaknya dari jumlah buku yang dia miliki untuk belajar itu suka pakai satu buku 5 mata pelajaran itu yang pertama Pak. Terus Digabung-gabung gitu ya? iya digabung-gabung betul Pak. Terus yang kedua itu terkadang dia suka bantuin orang tua Pak. Bantuin orang tua di rumah. Di rumah tuh dia bantuin orang tuanya jualan. Jadi ya karena memang ekonominya di bawah Kurang. rata-rata gitu Pak. Ya. Iya, dia bantuin orang tua juga. Terlihatnya kayak lelah gitu Pak. Saya kemarin sempat tanyakan ke teman-temannya juga kunjungin ke rumahnya. Ya rumahnya sederhana banget Pak, sederhana banget sampai kalau saya tanya belajar itu bagaimana dia gitu. Belajar itu ya dengan kondisi dapur sama kamar itu jadi satu aja begitu Pak. Jadi kondisinya seperti itu Pak, betul. Jadi itu yang membuat dia itu jadi apa sih Kurang, turun kurang. prestasi belajarnya ya. Betul Pak, betul seperti itu. Kira-kira ada nggak faktor dari luar gitu yang bisa menyebabkan selain mungkin ada faktor dari keluarga gitu, faktor dari luar selain yang tadi Bapak sebutkan sehingga minat belajarnya kurang, sehingga prestasinya belajarnya kurang. Mungkin apa dari temannya atau dari lingkungan lainnya gitu. Iya betul Pak, dia selain memang ya karena memang dari segi ekonominya kurang, terus juga dari apa ya kayak buku yang tadi, sehingga teman-temannya tuh kayaknya sedikit jauh kali ya Pak ya, faktor teman-temannya itu kurang kurang dekat sama mereka, entah kenapa ini, makanya saya juga merhatiin bingung gitu, kok kenapa ini anak murung, tapi kok kenapa juga teman-temannya pada suka nggak mau berteman juga gitu. Jadi teman-temannya banyak yang nggak deket lah gitu, nggak deket sama anak tersebut gitu Ya, Pak. mungkin Iya, dijauhi juga kali ya. iya betul Pak, Kalau betul. di rumah, kira-kira mungkin Bapak sudah visit atau datang itu untuk menanyakan kondisi belajarnya, mungkin dari ibunya atau dari siapa gitu. Mungkin Bapak pernah bertanya, karena kan ini terkait dengan
belajarnya ya yang masih minat belajarnya kurang, prestasinya juga rendah. Mungkin apakah kegiatan belajarnya di rumah itu seperti apa gitu, sehingga mungkin PR tidak dikerjakan dan lain sebagainya. Jika ada tugas-tugas tidak dikerjakan juga. Kira-kira kondisi belajarnya di rumah itu seperti apa kira-kira, Pak? Oh, iya Pak, betul. Jadi karena memang dia menggunakan bukunya juga cuma satu Pak. Jadi kalau kalau tugas mah ketika saya pernah datang rumahnya itu ngobrol dengan orang tuanya, tugas dikerjain Pak. Anaknya mah rajin gitu, anaknya rajin, tugas dikerjain. Cuma memang dalam kondisi yang kurang mendukung dari keadaan barangkali Pak. Jadi kalau kerja mah anaknya tanggung jawab sih Pak, tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab ngerjain tugas, belajar kelompok juga. Kalau itu cuma memang seringan nggak hadir kalau tugas kelompok. Tapi kalau PR mah dia suka ngerjain Pak, suka ngerjain. Ibunya juga bilang suka ngerjain, rajin gitu. Cuma memang entah kenapa ini gitu, jadi prestasinya menurun. Tanggung Iya, jawab sih anaknya kalau mah ya. tugas-tugas kelompok nggak datang gitu ya. Ya Jadi betul Pak, mungkin karena karena sibuknya juga gitu ya membantu. bantu betul, bantu orang tua, betul Pak. Sebetulnya mah bagus ya anak-anak seperti itu, jadi ada tanggung jawabnya juga terhadap orang tuanya karena memang tujuannya adalah membantu orang tuanya. Tapi karena membantunya ini ya menyebabkan dia menjadi prestasi belajarnya berkurang gitu ya. Betul, betul Nah, Pak. apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid Bapak ini kira-kira? Oh iya ya. Kalau saya sih Pak, kepengen gitu anak ini tuh satu ya kayak saya mungkin membantu bisa secara pendampingan pembelajaran kali ya Pak ya. Datang ke rumah gitu sewaktu-waktu saya pengen menyediakan waktu mereka untuk belajar mungkin bisa dikatakan les lah sama saya gitu. Pendampingan belajar khusus gitu, privat, belajar 1 jam dengan saya, entah di rumahnya gitu, karena memang anak tersebut sibuk bantuin orang tuanya. Yang saya pengen lakukan seperti itu Pak, dukungan saya. Terus seperti ngebantu kayak meminjamkan buku, betul Pak, seperti itu. Meminjamkan buku, terus kalau ada buku yang nggak dipakai, buku tulis gitu di kantor itu, saya selalu ambil Pak, buat anak tersebut. Saya pengen banget memberikannya gitu. Jadi dukungan saya seperti itu Pak, dampingan belajar, menyediakan memberikan buku tulis ya yang memang masih bisa dipakai buat dia gitu. Seperti itu Pak. Terkait hal tersebut, apakah Bapak sudah pernah berkoordinasi dengan orang tuanya, misalnya diskusi atau menanyakan terkait dengan permasalahan si anak ini? Karena mungkin saja orang tuanya juga tidak tahu gitu ya terkait prestasi belajar anaknya ini, padahal menurut hal yang udah kita ketahui gitu ya, bahwa prestasi belajar anak ini salah satu penyebabnya kan Minat karena belajarnya anak kurang gitu ya minat Pak ya. belajarnya kurang karena dia juga sering membantu orang tuanya di rumah gitu. Jadi kira-kira Bapak sudah ada koordinasi belum terkait dengan Oh, masalah ini dengan orang tuanya? iya Pak, sewaktu itu saya sempat ngobrol dengan orang tuanya gitu ya. Dan saya juga melihat, makanya saya tahu kondisi dia bisa seperti itu. Terus juga saya lihat juga di teman-temannya juga agak dijauhin dengan teman-temannya bergaul. Itu pun saya sampaikan ke orang tua, saya koordinasi. Saya sampaikan anak ibu tuh belajarnya berkurang Bu, minat belajarnya gitu. Sampai-sampai nilai belajarnya itu prestasinya menurun, saya sampaikan. Padahal anaknya rajin, seperti itu saya sudah sampaikan Pak ke orang tuanya gitu waktu saya kunjungan. Bahkan saya juga menceritakan
kondisi teman-temannya juga kayak gitu, Pak. Jadi teman-temannya juga ya jauh lah gitu. Saya ceritakan itu Pak ke orang tuanya juga. Saya tanyakan gitu. Seperti itu Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah punya rencana untuk membantu murid Bapak ini, salah satunya tadi dengan pengen memberikan les, kemudian juga sering ingin bantu dalam bentuk pemberian buku dan lain sebagainya. Kira-kira sudah atau kapan nih Bapak ingin mulai rencana Oh, membantu anak tersebut? iya Pak. Kalau itu saya baru baru berencana Pak ya, baru berencana mau belum saya lakukan sih Pak, belum. Jadi Belum saya ya? baru mau berencana, betul. Saya pengen ngasih buku juga yang memang layak dipakai untuk dia lebih lebih mungkin lebih semangat lagi dalam belajar. Terus juga saya pengen memberikan waktu lebih buat pendampingan belajarnya gitu. Itu baru rencana saya Pak, saya pengen banget itu, betul. Pengen saya lakukan itu kepada anak tersebut gitu Pak. Ya, mudah-mudahan ya dengan rencana yang ingin Panemin lakukan bisa meningkatkan prestasi belajar si anak tersebut. Kira-kira apa nih? Ukurannya keberhasilan dari rencana yang ingin Bapak lakukan? Iya betul Pak. Jadi harapan saya tuh ke anak tersebut pastinya minat belajarnya mulai mulai Tumbuh gitu tinggi ya. sehingga prestasi belajarnya meningkat seperti biasa gitu. Karena memang anak tersebut secara prestasi akademik bagus Pak gitu, apalagi matematikanya. Cuma memang belakangan ini dia terlihat murung dan minat belajarnya berkurang. Nah, ini yang sedang saya upayakan. Itu tujuan saya. Harapannya ya dia dari minat mulai tinggi, prestasi belajarnya juga mulai meningkat. Seperti itu, Pak. Nah, sebaiknya segera Pak coba dilakukan. Rencananya mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa menjadi solusi terbaik. Baik, Pak Suendang. Ya, Pak. Bisa kita mulai, Pak Suendang? Boleh, siap. Yuk. Gimana sekarang kondisi Pak Suendang nih hari ini? Alhamdulillah, perasaan sih udah banyak banget udah perasaan macam-macam ini yang ada Oh, di kepala. Tahu sendiri, tahun ajaran baru, kelas betul baru, ya. permasalahan baru. Nah, ya tentunya perasaan sih harus tetap happy apalagi sebagai guru, ya kan? Betul Pak Suendang, betul betul betul. Iya, gini Lihat Pak. ya. Ya, gimana Ini Pak Suendang? saya punya permasalahan gitu ya terhadap salah satu peserta didik saya nih, anak perempuan ya. Jadi Iya, betul. setiap hari itu pertama anak sering ngantuk gitu ya di kelas saat ikut pembelajaran gitu kan. Pasti saya tanya ke beliau, ke anak tersebut. Menurut cerita dia, katanya dia sih kalau tidurnya itu Pak sering larut malam gitu. Biasa anak-anak masa pubertas kayak gitulah. Ya apalagi di zaman sekarang yang memang setiap hari nih anak difasilitasi dengan HP dan WiFi gitu ya. Jadi kata si anak ini sih kalau tidur tuh malam kadang-kadang hampir pagi gitu. Jadi suka main TikTok gitu Pak, TikTok, main sosial media, Instagram, scroll-scroll komen sama teman-temannya. Jadi gitu. Nah, Oh, jadi karena permasalahan itu, jadi kalau di kelas tuh ngantuk gitu. Sering ngantuk nih, saya perhatikan udah beberapa kali seperti itu. Kemudian minat belajarnya jadi rendah gitu. Jadi tugas-tugas kadang nggak dikerjain gitu kan, karena ini udah ini banget
belajarnya gitu, berkurang banget gitu. Karena keasikan dengan sosial TikTok, media, sosial bahkan media. mengatur jam belajarnya pun itu sulit dia gitu. Ya jadi itu Iya, permasalahannya, Pak. iya baik Pak Soendang. Mungkin anak tersebut masuknya di zaman generasi Z barangkali ya. Jadi Iya, memang betul, Pak. secara kondisi zaman suka dalam keadaan teknologi, main TikTok dan sebagainya. Memang itu di zamannya seperti sekarang ini betul Pak. Kita juga mengalami anak-anak yang seperti itu. Barangkali Pak Soendang sudah melihat gitu kendala-kendalanya, harapan Pak Soendang ini terkait kendala yang tadi anak tersebut menurun dari minat belajarnya sehingga berdampak pada prestasinya ya. Pastinya Betul. gitu, lebih lebih ke arah banyak bermain sosial media itu kalau kita tidak batasi sangat bahaya. Kira-kira tujuan Pak Soendang tuh apa sih yang diharapkan terhadap anak tersebut gitu? Harapannya kira-kira tujuannya apa nih Pak Ya, Soendang? saya sih punya harapan besar nih anak sedikit banyak harus ada perubahan gitu ya. Misalnya saja kalau di kelas biasanya tuh ngantuk mulu gitu kan. Kan mengganggu temennya juga kadang-kadang bangun Betul, betul. atau tidur kebangun ditawain sama temennya. Kadang-kadang saya juga menegur gitu kan. Seringkali itu terjadi pada si anak. Nah, harapan saya ingin nih anak tidak tidak terjadi lagi masalah semacam ini di kelas gitu terhadap anak ini gitu. Kemudian juga Hmm, mungkin kalau tidur jangan terlalu malam gitu. Sehingga dia siap pada saat melaksanakan kegiatan belajar di kelas gitu. Mungkin dengan dia tidak mengantuk, menyimak pembelajaran, fokus, jadi prestasi belajarnya pun tentunya pasti akan meningkat. Seperti itu, Pak, harapan saya. oh iya, jadi harapannya itu ingin anak tersebut gitu ya, secara akademik pembelajarannya Meningkat, meningkat ya. gitu ya, dan Ingin mungkin berubah barangkali lah. sikapnya ya yang tadi tidur di kelas menjadi tidak tidur di kelas, seperti itu ya Pak Betul, Soendang ya? Pak. Betul, Pak. Heeh, iya. Baik Pak Soendang, yang namanya anak-anak dari dampak seperti itu ya, dengan seringnya bermain di media sosial, TikTok-an, mungkin juga WhatsApp dan sebagainya. Nah, ada nggak sih upaya Pak Soendang itu, mencari tahu gitu, mencari tahu ke rumahnya, terus juga aktivitas-aktivitas sehari-harinya yang dia lakukan gitu. Hal-hal seperti itu kira-kira Pak Soedang sudah lakukan belum sih? Eh, saya sudah, Pak, ya melakukan, maksudnya saya udah panggil juga ke orang tuanya gitu ya untuk menanyakan langsung benar atau tidak gitu ya. Jadi memang menurut pengakuan orang tuanya ini bahwa si anak itu memang kalau tidur itu suka larut malam gitu, Pak. Karena memang itu tadi sering main TikTok gitu ya, main Oh sosial iya, media gitu. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan dia mengantuk kalau di kelas gitu. Kemudian juga menurut pengakuan dari dari orang tuanya, ya, ini anak bertemannya dengan teman-teman yang usianya itu jauh di atas dia gitu. Ini kan anak masih SD ya, tapi dia bermainnya tuh dengan teman-teman yang usianya tuh di oh atas usianya dia lebih dengan ya? anak-anak SMP Betul. gitu kan. Jadi Iya, betul betul. mungkin faktor itu juga yang bisa menyebabkan nih anak jadi kalau tidur tuh cetan dan Jadi lain larut malam sebagainya. gitu ya? Istirahat malam gitu. Dan juga ini menurut orang tuanya ya, ini anak sering dimanja gitu sama neneknya gitu. Kalau dikasih uang Iya. jajan aja gede gitu ya katanya 50.000. Padahal kalau ibunya sih tidak seperti itu, cuman
karena neneknya, biasanya kan nenek itu emang lebih sayang biasanya sama cucu ketimbang anak gitu ya. Kesayangan ya. Makanya Betul. uang jajannya pun Lebih gitu ya. dilebihin gitu ya, besar banget gitu. Makanya ya gitu, akhirnya anak ini manja gitu kan. Baik Pak Suendang, langkah-langkah itu sudah Pak Suendang lakukan ya. Dari mengunjungi orang tuanya, melihat kegiatan aktivitas anak tersebut sehari-hari. Nah, kira-kira ada nggak nih langkah rencana yang Pak Suendang akan lakukan untuk ke depannya kira-kira untuk kebaikan anak tersebut? Ya, yang ingin saya lakukan sih, pertama saya berdiskusi gitu ya dengan si anaknya terlebih dahulu gitu. Jadi Ngobrol sama orang ya tuanya ya. ngobrol sama orang tuanya terkait permasalahan ini, kemudian memberikan saran terbaik gitu ya. Karena kan ini anak masih dalam bimbingan gitu kan, bimbingan orang tua. Jadi perlunya perhatian gitu dari orang tuanya gitu. Ya tentunya dengan pembatasan-pembatasan untuk bermain sosial media, HP-nya. Jadi ini memang sudah saya koordinasikan ke orang tuanya. Jadi itu salah satu yang saya upayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu, Pak. Iya, baik Pak Suendang tuh sudah sangat bagus ya. Sampai kita berdiskusi sama orang tuanya, ngobrolin masalah sikap anak di sekolah, ya sering tidur di sekolah, bahkan terlalu berlebihan menggunakan gadget atau Gadget, HP ya, betul. penggunaan HP, sosial media gitu. Baik Pak Suendang, kira-kira dari rencana Pak Suendang itu keyakinan apa sih Pak Suendang yang membuat Pak Suendang keberhasilannya demi ketercapaian tadi tuh anak tersebut bisa bisa semangat lagi dalam belajar, prestasinya bisa meningkat. Nah, kira-kira dalam diri Pak Suendang tuh motivasi apa yang membuat diri Pak Suendang keberhasilannya seperti apa kira-kira menurut Pak Suendang gitu? Ya, saya inginkan nih terhadap si anak ini terhadap waktu gitu ya Pak, bisa disiplin gitu kan, kemudian tepat waktu, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah gitu kan, sehingga tidak mengganggu gitu teman-temannya yang ada di kelas, karena kehadirannya selama ini kan cukup mengganggu teman-temannya. Kalau dia tidur di kelas sehingga mengganggu temannya, kadang-kadang teman-temannya juga usil, jahil gitu kan. Jadi suasana di kelas menjadi kurang kondusif. Jadi harapan saya mudah-mudahan nih si anak dengan solusi yang tadi saya telah utarakan juga terkait dengan koordinasi dengan orang tuanya. Saya juga sudah melakukan visitasi ke rumahnya, ternyata kondisinya memang seperti itu. Saya juga udah ajak ngobrol ke orang tuanya terkait dengan salah satunya adalah bentuk pemantauan terhadap penggunaan gadget, kemudian pembatasan waktu, sehingga dengan berkurangnya dia menggunakan gadget dan mungkin jam tidurnya juga tidak terlalu malam, si anak bisa datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tugas-tugas dan pelajaran yang kita berikan bisa dikerjakan sesuai dengan waktunya gitu, dan intinya juga tidak mengganggu teman-teman di kelasnya gitu Pak. Kelasnya ya. Akhirnya menjadi anak yang lebih positif lagi gitu ya, lebih baik lagi, bisa kembali lagi belajar sesuai dengan kebutuhan si anak itu sendiri gitu Pak. Betul Pak Suendang. Jadi memang upaya-upaya yang sudah Pak Suendang lakukan, harapan dan langkahnya juga sudah sangat tepat ya. Kira-kira nih Pak Suendang penguatannya yang sekali lagi nih penguatan Pak Suendang terhadap ini kekhawatiran saja gitu terhadap aktivitas anak yang tadinya berlebihan main di medsos. Penguatan Pak Suendang untuk dia tidak
berlebihan menggunakan medsos, terus juga semangat lagi belajar. Kira-kira nih Pak Suendang ingin melakukan apa nih? Penguatan dalam diri Pak Suendang kepada tingkah laku si anak yang tadinya mengganggu teman juga gitu, terus bermain HP-nya yang berlebihan. Dalam diri Pak Suendang kira-kira ada upaya apa nih penguatan untuk anak tersebut? Ya, salah satunya juga saya ingin memberikan pembiasaan Pak kepada dia dan seluruh teman-temannya di kelas ya, pembiasan-pembiasan yang sekiranya bisa menjadi karakter buat si anak gitu ya, untuk menambah tanggung jawabnya gitu ya. Mulai dari mungkin saya juga bisa membuat sebuah pembiasaan di kelas gitu ya. Ya pembiasan-pembiasan yang bisa memberikan tanggung jawab gitu kepada peserta didik gitu. Mulai dari pemberian PR gitu, tugas-tugas sekolah gitu kan. Supaya apa tanggung jawab mereka itu menjadi lebih gitu, Pak. Saya juga berniat gitu ya untuk memberikan jam tambahan di sekolah. Karena apa? Banyak sekali ketertinggalan ya dalam diri si anak ini. Jadi itu bagian yang bisa saya upayakan juga untuk menambah nilai plus buat si anak tersebut gitu. Kemudian juga saya coba terus untuk memberikan pemantauan selama beberapa bulan ke depan gitu ya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan gitu. Saya rasa Iya, itu sih. baik. Betul Pak Suendang. Jadi penguatan dalam diri Pak Suendang dalam masalah ke anak itu sudah dengan sendirinya Pak Suendang lakukan dan akan Bapak jawab dengan baik dari apa permasalahan yang tadi sudah diutarakan ya. Tinggal mungkin tambahannya seperti mengikut sertakan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu Ya itu ya. salah satunya Pak, benar Pak. Aktivitas Jadi betul. kegiatan seperti pramuka dan kalau di sekolah saya kan ada paskibra, pramuka, drum band gitu. Jadi itu juga kan anaknya memang males gitu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Makanya saya juga menyarankan ini salah satunya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu kan, seperti pramuka dan drum band gitu. Mungkin dengan rasa capeknya dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu ya Pak. Biasanya kan kalau Betul. habis pulang sekolah ada kegiatan lagi. Jadi anak sudah terasa capek, lelah dan mungkin pulang udah energinya sudah habis gitu ya. Jadi Betul, Pak, betul betul. berkurang untuk bermain-main gadgetnya, kemudian tidurnya juga mungkin karena sudah lelah bisa mungkin tidur lebih awal. Jadi itu salah satunya juga saya sedang upayakan karena memang anaknya malas gitu ya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu. Iya, baik Pak Suendang. Terima kasih dari tahapan tadi yang sudah Pak Suendang utarakan. Sekarang saya menanyakan kira-kira menurut Pak Suendang yang telah diutarakan perasaan Pak Suendang seperti apa setelah menyampaikan keluh kesahnya gitu terhadap kondisi anak kita ya. Karena memang setiap orang pasti ya punya punya permasalahan seperti itu. Ya, alhamdulillah sih ada teman sharing gitu ya. Artinya ada Betul. sesuatu yang bisa saya bagikan, bisa bisa kita temukan sendiri gitu ya. Mungkin dengan solusi yang tadi sudah kita utarakan bisa membantu segala aktivitas dan masalah yang saya hadapi terkait dengan permasalahan anak-anak gitu ya. Ya pastinya saya senang banget Pak udah mau mendengarkan, bisa Siap Pak Suendang, menjadi siap. teman sharing ya. Ya, Alhamdulillah agak sedikit
lega gitu ya, ada solusi yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sudah ada dan sedang saya alami gitu ya, Pak. Iya, betul. Iya, sama-sama Pak Soendang. Kalau gitu saya juga merasa senang Pak Soendang juga sudah sedikit banyak kita saling sharing menemukan sebuah solusi. Ya, terima kasih sekali lagi sudah percaya sama saya untuk teman sharing barangkali seperti itu ya Pak Soendang ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya buat Ya, menyelesaikan segala siap. masalah yang kita hadapi. Siap Pak Soendang. Selamat beraktivitas. Oke. Pak, ini udah lebih dari 30 menit kita. Iya, apa langsung keluar? Saya lagi lihat-lihat WA ini Pak Endang. Oh, Bu itu langsung keluar tuh, Bu Lulu gitu. Iya, udah lebih dari 30 menit. Iya, udah pada ini nih. Oke ya, kita keluar ya. Oke, siap. Yuk.